Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya kita ada sampai saat ini. Marilah kita terus menerus ada di dalam persekutuan baik secara pribadi maupun unity, karena lewat itulah kita akan diteguhkan, dikuatkan, bahkan kita dimampukan, dicakapkan untuk menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kita. Kali ini mari kita belajar dari santapan harian yang bertemakan mengelola persembahan. Hal ini terdapat di dalam Bilangan 18. Tuhan menempatkan Harun dan anak-anaknya sebagai imam supaya orang Israel tidak tertimpa murka Allah. Suku Lewi membantu pelayanan dalam kemah pertemuan, tetapi orang awam tidak boleh mendekat. Tuhan menempatkan persembahan khusus dan kudus sebagai bagian bagi Harun dan anak-anaknya, sedangkan suku Lewi memperoleh bagian dari persembahan persepuluhan. Namun, Tuhan juga memerintahkan kepada suku Lewi agar dari persepuluhan yang mereka terima, mereka mempersembahkan sepersepuluhnya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Pada masa kini, peranan imam dan suku Lewi serupa dengan peranan pendeta dan majelis dalam sebuah gereja. Mereka melayani Allah dan menjaga kehidupan iman, umat serta keberlangsungan gereja, termasuk mengatur jalannya ibadah sebagaimana mestinya. Seperti halnya imam menjaga supaya umat tidak tertimpa murka Allah, maka seorang pendeta juga memiliki panggilan yang sama, yaitu menjaga supaya warga jemaat tidak hidup dalam dosa. Pendeta berperan sebagai pemimpin atau gembala dan memperhatikan kebutuhan rohani warga jemaat. Demikian pula majelis bersama dengan pendeta mengelola keberlangsungan gereja dengan dibantu banyak tenaga seperti untuk bidang administrasi, surat menyurat, sehingga yang berlangsung mengurus rumah tangga gereja. Dalam pengelolaan gereja masa kini dibutuhkan pelayanan gereja dicukupkan dari persembahan jemaat. Ada jemaat yang memberikan persembahan maupun persepuluhan. Pengelolaan persembahan dan persepuluhan itu didasarkan pada firman Allah hari ini. Kiranya kita semua mampu mengelola persembahan dengan baik. Hendaknya setiap persembahan dapat dikelola dengan baik demi keberlangsungan seluruh pelayanan dan kegiatan gereja dan juga memenuhi kebutuhan hidup para pelayan dan pekerja gereja. Doakanlah mereka agar berhikmat dalam mengelola dana. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sudah jelas di sini di dalam temanya, di dalam pasal Bilangan pasal 18, mengelola persembahan. Jadi mari kita tetap berdoa kepada pengelola persembahan yang ada di gereja supaya mereka tidak menyimpang daripada dosa, supaya mereka juga mampu mengelola keuangan gereja untuk kemajuan gereja. Mari kita terus-menerus mendoakan mereka, karena perkara uang itu sangat sensitif, karena firman Tuhan berkata akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Maka mari kita terus-menerus para pengelola keuangan yang ada di gereja supaya jujur, supaya transparan, supaya juga bisa dipercayakan dalam pengelolaan keuangan yang ada di gereja. Oleh sebab itu sangat diharapkan bagi kita semua untuk mendoakan mereka supaya mereka tidak menyimpang daripada kebenaran, supaya mereka menjalankan tugas dalam pengelolaan keuangan yang ada di gereja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memahami firman ini, dan bagian kita sebagai jemaat atau umat hanya berdoa kepada pengelola keuangan gereja supaya mereka
tidak tergoda untuk jatuh dalam dosa. Saudaraku, sedikit demikian pemaparan dari firman ini. Mari kita memahami supaya kita tidak menjadi jemaat atau umat yang tukang kritik terhadap pengelolaan ruang gereja. Oleh sebab ini saya mengharapkan bagi kita semua supaya kita menopang doa supaya mereka tidak jatuh dalam dosa. Demikian pemaparan firman Tuhan santapan rohani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.